Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita melaksanakan kongres. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan serah terima jabatan dan kenaikan pangkat. Tadi telah disampaikan oleh Karopenmas bahwa ada 1 jabatan, yaitu koordinator staf ahli dan 4 kapolda, dan beberapa pejabat yang naik pangkat. Untuk serah terima jabatan saya tidak ulangi lagi, namun saya akan menyampaikan pejabat-pejabat yang naik pangkat, yaitu ada 1 personel Polri yang naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi, yaitu Komjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpauw. Kemudian 4 perwira tinggi yang dinaikkan pangkatnya dari Brigjen menjadi Irjen, yaitu pertama Irjen Pol Matius Wakhiri, kedua Irjen Pol Dr. Andes Sahardiantono, yang ketiga Irjen Pol Dr. Andes Suryan Bodo Asmoro, dan yang keempat Irjen Pol Dr. Andes Muhammad Kadir. Kemudian 7 personil Polri yang naik pangkat dari pangkat Komisaris Besar Polisi menjadi Brigjen Polisi, yaitu 1 Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto SIK MSI, 2 Brigjen Pol Pipit Rismanto SIK, yang ketiga Brigjen Pol Muhammad Mustaqim SIK, yang keempat Brigjen Pol Dr. Haryanto, 5 Brigjen Pol Dr. Andes Ahmad Alwi, 6 Brigjen Pol Rudi Hartono, 7 Brigjen Pol Samudi SIK. Saya sampaikan bahwa rotasi personil dan kenaikan pangkat merupakan hal yang alami sebagai bentuk penyegaran organisasi dan sebagai bentuk motivasi bagi anggota Polri yang dipromosikan dan naik pangkat sebagai motivasi dalam melaksanakan tugasnya, tentunya melaksanakan tugas sebagai pemelihara Kamtibmas, sebagai pelindung pelayan masyarakat, dan sebagai penegak hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan vaksinasi COVID-19 nasional di lingkungan Polri. Sebelumnya kami telah sampaikan bahwa Polri telah menerima vaksin sebanyak 2 kali, yang pertama 8.000 dan yang kedua sebanyak 125.000 vaksin. Untuk jumlah vaksin Polri yang kedua 125.000, rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk Mabes Polri dan jajaran sebanyak 25.000 vaksin. Kemudian Polda Jawa Timur juga 25.000 vaksin. Kemudian masing-masing Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah mendapat distribusi 20.000 vaksin. Kemudian Polda Banten, Polda DIY, dan Polda Bali masing-masing 5.000. Untuk di lingkungan Mabes Polri sendiri, vaksinasi dilaksanakan di 3 titik, yaitu di Mabes Polri di Gedung Wisma Bayangkari, kemudian yang kedua di Brimob, dan yang ketiga di Lemdiklat. Pelaksanaannya sudah 2 tahap. Tahap pertama dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 18 Maret 2021, dan tahap 2 nanti tanggal 19 Maret sampai dengan 8 April 2021. Adapun jumlah personil Polri yang sudah melakukan vaksinasi
sampai saat ini tahap 1 2.733 personil dari total target 14.119 personil. Ini yang dilaksanakan di titik di Wisma Bayangkari. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan pertandingan uji coba Timnas U23 dalam rangka persiapan SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa surat pengajuan dari PSSI kepada Mabes Polri baru diterima oleh Polri kemarin. Sedangkan keinginan dari PSSI dilaksanakan pada hari ini. Surat yang masuk tentunya membutuhkan waktu untuk diproses oleh Polri. Tentunya Polri memiliki mekanisme dalam mengeluarkan izin tersebut. Salah satunya adalah melakukan kajian yang lebih dalam dari sisi keamanan dan lain-lain. Selain itu, sesuai dengan peraturan bahwa pengajuan izin keramaian tersebut harus diajukan 7 hari sebelum kegiatan. 7 hari atau seminggu sebelum kegiatan. Kami sampaikan bahwa pertandingan tersebut bukan dibatalkan, namun ditunda. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ada yang menyampaikan dibatalkan, bukan dibatalkan tapi ditunda. Hasil koordinasi pihak PSSI dan Mabes Polri menghasilkan pertandingan tetap berlangsung dan direncanakan di tanggal 5 Maret 2021. Itu pertandingan yang pertama. Kemudian yang pertandingan yang kedua dilaksanakan tanggal 7 Maret 2021. Itu dilakukan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pertandingan yang pertama tanggal 5 Maret 2021 akan berlangsung Timnas SEA Games melawan PS Tira Persikabo. Sedangkan pertandingan yang kedua Timnas SEA Games akan berhadapan dengan Bali United. Waktunya adalah pukul 19.00. Kick off-nya 19.00. Jadi itu yang kami sampaikan bahwa pertandingan yang awalnya diikuti beberapa tim dan dilaksanakan fun game, ada selebriti kesebelasan, tapi hasil koordinasi terakhir PSSI dengan Mabes Polri, pertandingan hanya diikuti oleh tiga tim. Ya. Pelaksananya 2 hari, tanggal 5 dan tanggal 7. Demikian yang perlu kami sampaikan, ada 3 hal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik rekan-rekan, mungkin dari penjelasan saya tadi ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Isu lain boleh Pak? Terkait ini dulu yang saya jelaskan. Kalau sudah jelas, mungkin baru yang lain. Ya sudah jelas ya. Saya hanya menambahkan yang pertama tadi terkait setiap. Tadi belum tambahkan siapa yang naik pangkat, kemudian vaksin. Secara transparan kami sampaikan bahwa kita menerima pangsit, kita juga harus menyampaikan transparan itu dikemanakan saja. Ya, jadi itu sehingga harus kami jelaskan. Kemudian yang ketiga terkait dengan barangkali ada beberapa warga yang kecewa kenapa sudah diberikan surat izin keramaian, namun ada yang mengatakan kok Polri membatalkan lagi. Ya, jadi itu kami sampaikan bukan dibatalkan tapi direncanakan kembali. Ya, alasannya seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan yang Pak, lain. yang terkait vaksin dulu deh Pak. Itu kemarin kan udah koordinasi sama Kabak Tahti, terus gimana Pak hasilnya? Apakah ada vaksinasi ke tahanan atau gimana? Ya, saya sudah sampaikan ke Kabak Tahti ya. Itu
persoalannya adalah menjadi tanggung jawab siapa ya, apakah jangan sampai double peruntukan vaksin tersebut ya. Pastinya nanti akan diberikan vaksin ya, cuma masih dikoordinasikan dengan Pusdokes ya. Oke, mengenai vaksin ya, vaksin untuk tahanan ya, jadi Kabakti masih mengkoordinasikan dengan Pusdokes bagaimana pelaksanaannya. Tentu masih fokus kepada sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Pusdokes di satker masing-masing. Silakan yang lain. Artinya vaksin yang tadi sudah didapatkan itu sudah termasuk kuota untuk pertahanan juga atau baru untuk Polri saja? Kalau yang sebenarnya untuk Polri saja, namun kita harus koordinasi kepada Pusdokes nanti bagaimana pendistribusiannya, dan itu masuk di Mabes Polri ya. Mabes Polri itu 25.000 ya. Jadi 8.000 pertama itu adalah tenaga kesehatan atau vaksinator dan ya yang ujung tombak ya. Jadi yang saya sampaikan baru beberapa Polda yang termasuk PPKM Mikro tadi. Jadi memang Mabes Polri sendiri belum semua Polda, tapi di Polda-Polda tersebut hanya ya ujung tombak dan tenaga kesehatan dan vaksinator misalnya seperti itu. Nanti tahap berikutnya ketika vaksin didistribusikan dari Kementerian Kesehatan kepada Polri, maka akan seluruh Polda akan mendapatkan vaksin tersebut. Pak, Ya, Michael dulu. Untuk kasus apa namanya Abu Janda sendiri ya Pak, itu apakah sudah ada perkembangan nggak sih Pak? Soalnya katanya orang-orang yang sebagai apa namanya pelapornya itu udah naik ke penyidikan, benar nggak tuh Pak? Yang jelas kasus tersebut pasti diproses ya. Nanti update-nya pasti akan disampaikan. Naik penyidikan atau belumnya berarti belum bisa dipastikan atau gimana Pak? Belum saya sampaikan itu ya. Kalau nanti sudah sampai penyidikan akan saya sampaikan. Jadi belum sampai ke sana. Bapak izin mau nanya, untuk 3 anggota Polda yang sudah berstatus sebagai terlapor di unlawful killingnya kasus FPI, itu mereka sudah dibebas tugaskan belum sih Pak? Saya ulangi lagi penjelasan bahwa 3 anggota sudah berstatus sebagai terlapor sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM tersebut. Saat ini masih diproses. Tentunya untuk seperti yang ditanyakan tadi, kalau anggota berstatus akan melalui mekanisme, melalui sidang kode etik. Sampai saat ini proses itu sementara berjalan. Ya. Anggota diberhentikan itu harus melalui proses. Sementara ini masih dilakukan proses oleh Propam dan tentunya oleh Direktorat Tindak Pidana Umum. Jadi mereka masih bertugas seperti sehari-hari aja ya Pak? Sementara tidak melaksanakan tugas. Ya. Artinya berarti maksudnya sidang apa namanya proses pemeriksaan etik itu tetap berjalan meskipun statusnya dia masih terlapor belum tersangka gitu ya Pak? Statusnya masih terlapor ya. Status dia masih terlapor. Jadi kalau yang dibilang sudah dinyatakan katakanlah dihentikan, sekali lagi harus melalui proses sidang kode etik ya. Jadi saya sampaikan masih posisinya terlapor. Ya jelas ya. Soal ini revisi undang-undang ITE, Polri kan dilibatkan untuk menjadi bagian dari tim kajian revisi undang-undang ITE Pak. Di sisi lain Polri juga kan sebagai pelaku pelaksana teknis dari undang-undang itu sendiri. Nah, apa yang akan direkomendasikan Polri untuk undang-undang itu, dan yang diharapkan Polri itu apakah belakangan ini kan banyak pasang karet juga yang digunakan untuk saling melapor belakangan ini Pak. Itu bagaimana Polri melihat revisi undang-undang Ya. ini? Sebagai penegak hukum, tentunya kita menghargai wacana pemerintah dan legislatif yang akan merevisi tersebut. Apapun hasilnya nanti, kita akan menghargai dan patuh terhadap undang-undang setelah direvisi tersebut. Ya. Terus apa yang akan direkomendasikan Polri Pak untuk revisi undang-undang
tim kajian juga menunggu Polri untuk memberikan rekomendasi dan masukannya, Pak. Tim mana yang melakukan rekomendasi? Tim kajian revisi undang-undang ITE, Pak. Ya, saya belum menerima itu ya. Ya, tim rekomendasi itu belum menerima itu. Pak, izin yang soal kasus tembakan oknum Polri di Medan, apakah ada infonya? Terus yang soal di Poso bagaimana perkembangannya? Ada anggota Brimob jadi korban itu, Pak? Yang Satu-satu dulu. Oh, satu. Yang pertama soal itu. Yang di Poso dulu. Boleh, silakan. Ya, tentunya Polri karena TKP-nya ada Sulawesi Tengah, Polda Sulteng akan terus mendalami siapa pelaku yang menyebabkan gugurnya anggota Polri dan kita akan kejar sampai dapat. Ya, Sebenarnya kekuatan mereka tuh semakin terdesak kan, Pak, sebetulnya, Pak? ya, itu masih dikejar ya. Nanti kita lihat nanti. Satu lagi yang di Sumatera Utara, Pak, di Medan ada oknum polisi yang melakukan tembakan di sebuah bar, Pak. Sudah ada informasinya, Pak? Ya, secara umum ya Polri tetap ada pengawasan internal. Apapun perbuatan yang menyimpang, apakah perbuatan pidana, apakah itu perbuatan disiplin, kita akan lakukan penindakannya. Tidak akan terlepas setiap anggota yang melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik, pasti kita akan tegas melakukan tindakan. Kalau tembakan ke udara itu tandanya apa biasanya, Pak? Kan itu kondisinya katanya di sebuah bar tapi tembakannya ke udara gitu. Kita nanti telusuri dulu ya apa penyebabnya ya. Pak, terkait ini kan kemarin Pak Wakil Ketua DPR meminta Polri untuk menindak narasi-narasi anti vaksin di media sosial. Apakah dari virtual police sendiri sudah melakukan analisa terkait itu? Maksudnya apa nih? Narasi-narasi anti vaksin yang ada di media sosial. Nah, apakah virtual police sudah menganalisa adanya narasi anti vaksin itu di media sosial? Jadi harus dibedakan ya. Virtual police fokusnya adalah kepada postingan, tulisan ataupun apa saja yang disampaikan terkait dengan undang-undang ITE ya. Seperti yang pertama sifatnya DM atau direct message itu disampaikan kepada akun-akun yang menyampaikan postingan memecah bangsa, kepada akun-akun yang sifatnya menyebar pencemaran nama baik yang mengarah ke sara. Nah, terkait dengan anti vaksin tersebut, itu ada satgas ya, yang memang Polri dilibatkan, satgas COVID itu sendiri ya. Tetapi ketika satgas itu atau yang disampaikan tadi juga termasuk pencemaran yang bisa memecah belah bangsa, itu akan ditindak ya. Jadi harus dipisahkan terkait dengan tugas dari virtual police itu semua. Jadi virtual police bukannya sapu rata semua persoalan ya, tapi lebih khusus yang telah kami sampaikan berkali-kali kemarin ya. Jadi harus dipisahkan ya. Pak, terkait hari ini pelaporan dari Pak Marzuki Ali ini sudah diterimakan secara resmi oleh Polri. Lanjutannya bagaimana, Pak? Marzuki terkait apa? Yang Saya belum tahu, nanti saya cek dulu ya. Pak, izin mau konfirmasi, betul tadi pagi Coach Indra Syafri sama PSSI ke Polri? Ya, terkait yang saya sampaikan tadi. Oh Ya, membahasnya semua itu. Coach Indra Syafri mengkoordinasi, makanya tadi hasil koordinasi PSSI ya tentunya diwakili sama Coach dan Mabes Polri. Pelaksanaannya ini tanggal berapa sekarang? 4, berarti 5 besok ya. Oke. Jadi saya bilang direncanakan, itu sudah dikonsep, tapi surat izinnya belum ditandatangan. Tetapi direncanakan tanggal 5. Fix nih, Pak. Mungkin fixnya tentunya setelah ditandatangan ya. Tapi makanya saya bilang direncanakan. Nanti ya mungkin hari ini surat izin Keluar itu ya? keluar. Siap.
Sekali lagi saya sampaikan surat itu belum ditandatangan, makanya bahasa saya direncanakan. Ya. Jadi hasil koordinasi tadi. Saya rasa itu aja ya. Nanti update berikutnya pasti ada perkembangan yang ditanyakan oleh rekan-rekan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.